Kita bahas tembus 1000 bersama Prof. Amin Subandrio, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Prof. Amin, selamat malam. Selamat malam. Prof. Amin, kita lihat kemarin angkanya cukup mengejutkan. Jadi kita sudah tembus di angka 1000, tapi hari ini angkanya jauh lebih tinggi, 1241. Ini tentunya di atas 1000 ini menjadi kenyataan pahit yang harus kita hadapi kan, karena adanya potensi penambahan di atas angka 1000 lagi nih ke depannya. Prof. Amin sendiri melihatnya indikatornya, faktornya seperti apa? Ya, kalau kita cermati ada 3 faktor yang bisa menyebabkan angka itu naik, yaitu pertama mungkin memang kasusnya meningkat di beberapa daerah, tapi ada 2 faktor lagi yang harus kita perhatikan, yaitu pertama jumlah orang yang diperiksa juga meningkat karena jumlah laboratorium yang memeriksa juga meningkat. Betul. Ya, dan yang ketiga adalah sistem pelaporannya menjadi lebih baik. Sehingga angka-angka yang muncul pada hari-hari ini adalah angka yang mendekati real time. Artinya situasi yang mendekati benarnya hari ini. Mungkin ya 2-3 hari yang lalu ya, ketika sampel diambil. Tapi di satu sisi sebetulnya itu menunjukkan kemampuan kita untuk mendeteksi lebih banyak orang yang positif. Ya, jadi yang tadinya mungkin belum terdeteksi, sekarang jadi bisa terdeteksi, otomatis akan naik. Dan Presiden sendiri sudah mencanangkan atau meminta agar kapasitas laboratorium dinaikkan menjadi 20.000 per hari, bahkan sampai 30.000 per hari. Betul. Jadi kalau kita bayangkan misalnya yang positif itu 10%, ya saat ini jumlah tes per hari itu sekitar 12.000 sampai 13.000 per hari. Berarti kan mendapatkan, kalau 10% dapat 1.300. Nah, kalau jumlah sampelnya yang diperiksa itu naik menjadi 20.000, maka kita akan bisa memahami kalau angkanya akan naik menjadi 2.000 per hari yang positif. Begitu seterusnya. Itu real time-nya seperti itu prediksinya ya, Prof. Amin? Betul, jadi karena jumlah sampel yang diperiksa naik, maka jumlah yang positif juga akan kemungkinan naik. Jadi untuk beberapa hari ini kita memang bisa mengantisipasi kenaikan jumlah yang positif itu sampai bisa 2.000, mungkin bisa sampai 3.000. Untuk kurun waktu berapa lama, Prof? Bisa sampai sekitar 2-3 minggu ke depan, karena ini kan menyangkut seluruh daerah ya. Jadi justru di satu sisi saya melihat ini kemampuan mendeteksi yang positif itu meningkat, itu baik karena kita bisa melakukan kontak tracing dengan baik dan juga mengisolasi mereka yang positif, yang sebelumnya barangkali tidak terdeteksi dan masih tanda petik berkeliaran gitu ya. Nah, dengan peningkatan kapasitas laboratorium kita bisa mendeteksi lebih banyak orang yang positif di masyarakat di luar itu, jadi lebih banyak yang dites. Termasuk potensi artinya orang-orang yang positif ini akan menularkan kepada orang-orang lain. Karena kalau tadi misalnya kita lihat angka-angka yang kita lihat datanya hari ini, kemarin yang di atas 1000, ini kan sebenarnya mencatatan atau pencatatan angka atau data dari pemeriksaan tes kesehatan COVID yang terjadi paling tidak minimal sudah 1 minggu sebelumnya kan, Prof? Ya, sebelumnya memang begitu, mungkin 1 minggu, bahkan mungkin lebih dari 1 minggu. Tapi sekarang dengan jumlah laboratorium yang memeriksa meningkat dan juga sistem pelaporan lebih baik, sehingga namanya TAT, turnaround time, jadi waktu antara pengambilan sampel sampai pelaporan hasil itu menjadi semakin pendek. Ya, jadi hasil yang dilaporkan ini tadi yang saya sebutkan itu mendekati real time. Jadi kondisi yang sebenarnya nih yang kita dapatkan sekarang ini. Oke, kondisi yang kita dapatkan sekarang ini, dan
untuk menghadapi 2 sampai dengan 3 minggu ke depan yang akan mendekati real time itu apa yang bisa kita lakukan? Artinya ini adalah pencatatan angka yang sudah 1 sampai dengan 2 minggu yang lalu. Artinya data ini terjadi setelah Hari Raya Idul Fitri, setelah Lebaran, bahkan setelah pemberlakuan PSBB masa transisi, setelah seluruh kegiatan perekonomian kerannya pelan-pelan dibuka kembali, relaksasi, kemudian larangan mudik pun juga berakhir, Prof. Ya, jadi dengan katakanlah relaksasi itu kan memang harus diikuti dengan peningkatan kapasitas laboratorium untuk bisa mendeteksi mereka yang positif. Tentunya harus diikuti dengan tindakan mengisolasi mereka yang positif, ya, jadi karantina mandiri dan sebagainya. Betul. Itu memang dipersyaratkan kalau kita akan melakukan relaksasi, ya, jadi mereka yang positif harus segera dideteksi, jangan sampai mereka baru terdeteksi atau baru terlaporkan seminggu kemudian, maka itu akan memberi akibat yang buruk. Akan jauh lebih baik kalau cepat dideteksi. Makanya jumlah laboratorium yang diperiksa juga harus lebih banyak. Makanya itu sebabnya salah satunya kenapa kok diminta kita meningkatkan kapasitas pemeriksaan sampai 20.000 sampai 30.000. Artinya semakin baik yang banyak yang diperiksa dan juga semakin cepat sistem pelaporannya. Ini penting untuk pengendalian juga. Diharapkan dengan semakin baiknya sistem deteksi, maka kita akan bisa memutuskan rantai penularan. Sehingga nanti setelah itu baru kita bisa mengharapkan adanya penurunan. Oke, seberapa siap kita untuk menghadapi kapasitas tadi yang Prof. Amin sebutkan, idealnya kan 20.000 pemeriksaan per hari, tapi kan sekarang belum kan, bahkan pemeriksaan tes kesehatan kita kalau sampai dengan akhir Mei, kalau saya tidak salah kita masih di bawah indeksnya itu 0,67, Prof. Ya, ketika Presiden minta dinaikkan menjadi 10.000, sebetulnya kita sudah 12.000 sebetulnya, tapi itu karena sistem pelaporannya belum baik. Belum maksimal. Ketika laporan sistem pelaporan diperbaiki, ternyata memang sudah mencapai 12.000 lebih. Dan saat ini langsung Presiden minta supaya dinaikkan menjadi 20.000 dan bahkan 30.000. Dan ini sudah dikoordinasikan pada hari Jumat Sabtu yang lalu. Kita semua sektor sudah di encourage, artinya didorong supaya bisa mencapai itu, artinya 30.000 tes per hari. Dengan harapan yaitu semakin cepat kita bisa mendeteksi mereka yang positif, semakin cepat kita bisa melakukan kontak tracing dan membatasi pergerakan virus. Nah, itu yang sangat penting ketika pada saat yang bersamaan kita memberi keleluasaan masyarakat untuk beraktivitas. Oke, jadi di angka hari ini 1.241 kita sama sekali belum berada di puncaknya ya? Saya kira belum. Kita masih besok mungkin masih akan naik terus. Dengan prediksi tadi ya Prof, mungkin 2 sampai 3 minggu ke depan bahkan angkanya bisa di atas 2.000 tadi ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Prof. Amin Subandrio sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Terima kasih.